Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah, bersama saya Lian Aprilia dan tim Buah Ikhtiar. Kali ini kita akan mencermati lebih dalam sosok pengusaha muslim dari kota Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Agung Nugroho Susanto. Lahir di Bandar Lampung, 15 November 1984. Beliau sudah merantau ke kota Yogyakarta sejak SMP. Pemilik Simply Group, meliputi bisnis Simply Fresh, Simply Homey, Dom Simply, dan Simply Wax Studio. Tapi bagi Bapak Agung Nugroho Santoso, sukses adalah sebuah bonus. Yang terpenting adalah proses belajar. Percuma apabila kesuksesan duniawi tidak didasari oleh kesuksesan akhirat. Nah pemirsa, seperti apakah sosok Bapak Agung Nugroho Susanto? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Sebagai anak perantauan, awalnya Bapak Agung ingin mandiri. Alumni SMP 14, SMA 11, dan Fakultas Hukum UGM ini, sejak kuliah sempat mencoba bisnis laundry, distro, dan counter HP. Menyadari kelemahan belum mampu mengatur keuangan manajerial dan pengolahan, akhirnya ia rugi dan tutup. Ya, jadi saya lahir di Bandar Lampung tepatnya tanggal 15 November 1984. Nah, jadi saya memang dari sejak lahir sampai SD di Bandar Lampung dan akhirnya SMP pindah ke kota Jogja. Nah, jadi memang diawali kemandirian ya. Jadi saya sejak SMP sudah merantau di Jogja bersama kakak saya yang saat itu dia masih kuliah. Jadi saya SMP, kakak saya kuliah dan mulai mandiri dari situ. Nah, terus perjalanan saya di SMP 14, di SMP Negeri 14, lalu di SMA 11 dan akhirnya kuliah di UGM di Fakultas Hukum. Nah, disitulah saya mulai berbisnis, mulai dari yang berbagai macam bisnis sampai akhirnya bisnis laundry. Jadi saya sebenarnya sebelum bisnis laundry itu ada beberapa kali gagal juga. Itu pertama bisnis distro ya. Jadi saat itu kan masih anak kuliahan, bareng teman-teman yuk kita urunan buat buka clothing lah, gitu, clothing distro. Terus kita buka, saat itu 2004 masih sedang booming-boomingnya. Jadi lagi cukup luar biasa untuk bisnis distro dan ya lumayan, kita pendapatan pun lumayan karena memang booming ya, sampai kita bisa buka 2 outlet. Nah, cuma akhirnya yang namanya mahasiswa, manajerial belum bisa, terus ngatur keuangan juga belum bisa, akhirnya ya rugilah bisa dihitung, walaupun sebenarnya pemasukan banyak. Nah, akhirnya kita tutup, lalu di 2005 saya bisnis counter handphone. Nah, ini juga dengan teman-teman di Ramai Mall. Jadi saat itu lagi rame-ramenya juga, sama juga seperti di situ pas lagi bisnis handphone Nokia itu lumayan luar biasa, dan itu juga sama kejadiannya sama. Nah, cuma ini lebih ke penghandelan ya, nggak bisa ke handle karena tipe bisnisnya sedikit berbeda daripada distro, dan akhirnya ya sudah kita tutup. Dan akhirnya di 2006 itu di 28 Februari 2006 saya mulai bisnis laundry. Bapak Agung lahir bukan dari keluarga bisnis. Bapaknya seorang lawyer, kakak-kakaknya tidak ada yang bisnis. Wajar jika orang tuanya menentang.
Sempat menuruti orang tuanya untuk melamar kerja formal di sebuah bank, tapi tidak mau melanjutkan tahapan tes berikutnya. Bapak Agung meyakini bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Akhirnya Bapak Agung minta waktu 1 tahun untuk memulai usahanya kembali. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Bapak Agung memulai usahanya lagi dengan laundry kilauan. Diawali dengan 2 outlet dan sistem manajerial baru, lambat laun menerima tawaran bisnis kemitraan hingga punya banyak outlet. Sebenarnya orang tua cukup menentang saya berbisnis karena di keluarga nggak ada yang pebisnis, nggak ada. Jadi kebetulan ayah saya seorang lawyer, terus kakak saya yang pertama itu dia juga dari hukum ya, fakultas hukum, cuma dia sebagai jaksa. Lalu kakak saya kedua itu dokter. Saya anak ketiga dan ada 3 adik lagi di bawah saya, dan tidak ada basic itu, tidak ada di keluarga atau lingkungan ayah itu nggak ada. Dan akhirnya saat lulus kuliah cukup ditentang karena ya dianggap sekolah jauh-jauh di Jogja, UGM, dan kebetulan IPK juga saat lulus lumayan 3,3. Terus kok cuma ya istilahnya tuh cuma jadi tukang cuci gitu loh. Terus kamu mau jadi apa gitu, kok cuma jauh-jauh kuliah di Jogja, lulus cuma bisnis laundry gitu. Padahal kan peluang di sana banyak lah gitu sebagai lulusan UGM kan gitu. Dan akhirnya ya itu ya, saya sempat nyoba nurutin dulu permintaan orang tua pas lulus 2007. Lalu kebetulan ada lamaran kerja ya, ada bukaan kerja di Bank Indonesia. Nah saat itu ya saya coba apply dan coba tes dan ikut beberapa tes, beberapa tahap, ya lolos dan akhirnya ke tahapan berikutnya yang ke Jakarta untuk wawancara gitu. Nah cuma di situ saya malah bimbang sendiri antara wah ini kalau terus ngikutin alur ini ya insya Allah bisa jadi kalau bisa keterima kan gitu. Dan akhirnya apalagi gajinya juga lumayan saat itu di tahun 2007 15 juta per bulan tuh cukup besar ya, apalagi bisnis baru tumbuh lah istilahnya, belum stabil. Nah dan akhirnya ya saya karena niat untuk tidak ingin ikut dan bilang ke orang tua ya nggak mau melanjutkan gitu loh tahap berikutnya. Nah cuma ya orang tua kan kecewa ya namanya orang tua. Akhirnya yang bisa saya lakukan hanya ini memberi kenyamanan lah buat orang tua. Saya berjanji gitu, jadi dalam waktu 1 tahun kalau saya nggak berhasil di usaha laundry ini, mau disuruh jadi apa aja saya mau gitu. Karena kan saya lulus kuliah juga pas 4 tahun, masih muda lah gitu. Minta waktu 1 tahun buat buktiin gitu. Nah dan akhirnya ya sudah dicoba, dan 1 tahun kemudian baru pertumbuhan Simply Fresh cukup pesat. Jatuh bangun. Sekali jatuh, langsung belajar untuk bangun agar tidak terjatuh kembali. Mungkin ada yang tidak halal, ada yang kurang berkah. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan cara-cara yang tidak diberkati, lalu memotivasi makhluknya untuk melakukan cara-cara yang diridhoi. Dan akhirnya Bapak Agung Nugroho Susanto menyadari dan memahami sikap-sikap Islami dalam menjalani usahanya. Nah pemirsa, apa kunci sukses yang membuat usaha beliau terus berkembang? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Bagi Bapak Agung Nugroho Susanto, kunci sukses adalah mengatasi kendala atau hambatan-hambatan.
mencermati dan mengatasi kendala terus dilakukan. Mulai dari keluhan pelanggan, lembaga pembiayaan, kekurangan ilmu bisnis, perizinan, dan juga pajak. Namun Islam memiliki sistem untuk mengatasi masalah. Agar bisnisnya jauh lebih berkah, Bapak Agung mengamalkan syariat Islam dalam bisnisnya. Pertama, kalau dulu kalau orang menganggap satu kan akad, kita misalkan bersirkah bekerja sama kan akadnya harus jelas, akad perjanjiannya harus jelas dan rukun-rukunnya terpenuhi. Ya ibarat orang nikah lah, orang nikah kalau dua belah pihak ijab kabul tapi tidak ada saksi kan tidak sah. Dan yang terjadi apa? Misalkan diteruskan berarti kan sama aja pernikahannya batal kan. Kalau diteruskan ya jadi dosa karena kan belum sah nikahnya. Sama bisnis juga gitu. Kedua belah pihak bertemu, kita berserikat, tapi kalau rukun-rukunnya nggak dipenuhi ya akadnya jadi batal dan uang yang dihasilkan pun uang haram, bisa jadi seperti itu. Satu itu akadnya harus benar-benar, karena akad ini yang menentukan dan harus ditulis. Lalu kedua dari produk juga, misalkan tadi kalau laundry ya cara produk mensucikan tuh harus ada caranya. Kalau makanan halal itu jenisnya bagaimana, tidak hanya bahan bakunya juga prosesnya. Bisa jadi ayam yang dibeli di pasar itu motongnya nggak ngucap bismillah atau akhirnya yang terjadi ayamnya kan juga jadi dimakan juga jadi makanan gak halal kan gitu. Terus dari bahan bakunya juga pasti. Lalu yang lain lagi dari tadi misalkan tidak terkait bunga atau riba tadi juga harus dihindari. Lalu dari sisi produk, dari sisi akad, dan dari sisi internalnya juga manajemen. Misalkan kita meng-hire karyawan, kita juga akad dengan karyawan harus jelas. Lalu kita juga cara interaksi di antara karyawan juga di syariat pun diajarkan. Jadi sebenarnya komplit di sana. Menjalani bisnis Islami dengan niat akhirat dan dunia. Lelaki ini selalu memotivasi karyawannya untuk gemar berbagi. Bapak Agung Nugroho Susanto ini juga mulai mengembangkan bisnis Simply Homey. Berawal dari kepekaan melihat para tamu di Yogyakarta yang tidak mendapatkan tempat di hotel dan menyaksikan banyak sekali rumah bagus yang kosong dan hanya dikontrakan. Ya, Simply Homey bertindak sebagai manajerial untuk mengelola rumah-rumah bagus di Yogyakarta. Dikelola dengan akad perjanjian kemitraan Islami serta pelayanan yang Islami. Simply Homey dengan konsep sewa rumah harian, tapi ada servis guest house bintang 3. Jadi yaitu ya awal mulanya Simply Fresh, lalu saya mengembangkan berbagai usaha, ya ada tadi ya bidang resto, lalu di bidang properti. Nah, cuma sekarang kita sempitkan lagi Simply Group ada 4 bidang. Yang pertama Simply Fresh Laundry yang saat ini sudah ada di 85 kota. Total kita update sekitar 256 outlet dari Aceh sampai Papua. Lalu berikutnya Simply Homey. Simply Homey itu bergerak di bidang penginapan. Bukan hotel tapi guest house. Nah, modelnya satu guest house itu satu rumah. Sekarang kita sudah ada 18 unit guest house. Itu ada di Jogja dan di Bandung. Lalu yang ketiga kita ada Don Simply, nah itu snack ya. Snack ini sebenarnya untuk mensupport pendapatan outlet-outlet. Jadi kita jual di outlet kita sendiri snack itu tadi. Lalu yang keempat yang baru mau kita launching itu namanya Simply Wear ya, Simply Wear Studio. Jadi ini dengan adik saya, jadi di bidang
development aplikasi. Jadi misalkan di handphone kan ada aplikasi-aplikasi, itu kita bergerak di sana. Nah, jadi 4 bidang itu tergabung dalam Simply Group. Keluarga menjadi tumpuan untuk terus berusaha. Di saat keluarga tenang, maka hati pun ikut tenang menerima petunjuk-petunjuk ilahi. Perjalanan panjang dan keluarga sakinah menuntun Bapak Agung menuju lautan hikmah yang menjadikannya seorang entrepreneurship sejati. Bapak Agung menikah pada tahun 2009 dan dikaruniai 1 orang anak perempuan. Walaupun sukses, namun bagi Bapak Agung, keluarga adalah segala-galanya. Ya, sukses memang tadi ya, salah satu kunci sukses itu nggak hanya di dunia saja ya. Sukses itu ya di dunia dan akhirat. Nah, gimana caranya supaya dunia dan akhirat itu nyambung? Nah, jadi sukses itu ya ketika kita bisa berikan banyak manfaat ke orang lain. Karena hadisnya juga jelas, sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Nah, kita dengan berbisnis harapannya manfaatnya banyak, manfaatnya nggak hanya untuk diri pribadi. Jadi sebenarnya kita memberikan manfaat dulu lah orang banyak, nanti rezeki itu akan kembali lagi ke kita. Kita dapat bonusnya berupa materi, itu bonus. Nah, jadi sukses menurut saya adalah ketika banyak memberikan manfaat, baik dari kita menciptakan lapangan kerja, baik dari produknya kita yang kita berikan ke konsumen, baik dari hasilnya juga biasanya kita lakukan kegiatan CSR, sedekah yang lebih besar lagi. Jadi benar-benar usaha yang kita jalankan itu bermanfaat secara keseluruhan. Jadi kita ada setiap seminggu sekali, ini sebenarnya konsep dasarnya adalah saya ingin membangun karakter tim supaya suka berbagi. Nah, jadi saya tiap bulan ngasih budget yang diambil dari keuntungan perusahaan untuk disalurkan setiap seminggu sekali. Jadi setiap hari Jumat kita namanya ada program Jumat Peduli. Nah, Jumat Peduli di grup Simply ini ada Jumat Peduli. Nanti timnya pun seperti piket ya, bergantian, Jumat ini siapa, Jumat ini siapa, untuk menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Entah bisa berupa sembako atau bisa berupa bantuan uang langsung untuk ya kebutuhannya apa, tinggal dilihat, nanti mereka mencari. Dan itu rutin kita jalankan setiap seminggu sekali, setiap hari Jumat, ya dalam rangka CSR perusahaan juga. Bisnis Bapak Agung adalah bisnis jasa atau pelayanan. Bahkan dalam usahanya, Bapak Agung memberikan pelayanan terhadap karyawan, juga penilaian-penilaian Islami untuk karyawannya. Bagi Bapak Agung, sukses dunia itu gampang. Namun yang terpenting adalah landasan spiritual. Jika sukses akhirat, maka sukses dunia akan mengikuti. Jadi kalau untuk cuma sukses di dunia itu mudah sebenarnya ya, asalkan kerja keras, tekun, fokus, mau belajar, terus dia berani action terus, saya kira bisa sukses lah, insya Allah. Nah, tapi kalau hanya sukses di dunia saya kira itu belum cukup. Jadi kalau saya bilang sukses itu ya harus sukses di dunia dan di akhirat. Jadi dua ini beriringan.
all the poetry ever written, every verse and every line. Sosok Bapak Agung Nugroho Susanto di mata saya, beliau adalah seorang pekerja keras, beliau seorang yang patuh dan taat kepada penciptanya, seorang yang mewujudkan sesuatu itu semua berawal dari imajinasi. Bahwasanya Bapak Agung adalah sebagai orang pengusaha yang masih mempunyai umur yang cukup muda. Kelahiran 1984, tetapi dalam usia yang masih dini ini sudah mempunyai usaha yang cukup maju dalam jangka waktu 8 tahun ini. Karena di tahun ini adalah ulang tahun yang ke-8. Di samping pengusaha yang sukses, Pak Agung adalah seorang yang religius, terutama di bidang agama Islam. Beliau sangat perhatian sekali dengan ibadah-ibadah wajib ataupun sunnah yang selalu dijalankan, sehingga saya pun sebagai pribadi ataupun sebagai karyawan sangat segan sekali dengan Pak Agung, dengan ibadahnya yang selama ini dilakukan, dan saya sangat termotivasi untuk selalu mengikuti. Ketika Pak Agung berjamaah, saya juga selalu ingin juga berjamaah di masjid. Seperti itu. Jadi pengusaha yang sukses dan juga selalu melakukan hal-hal yang terkait Islami, dan ini perlu ditiru oleh pengusaha-pengusaha lain, terutama pengusaha-pengusaha Muslim, untuk selalu meningkatkan keimanannya di dalam berusaha. Dengan semboyan bahwa sedekah tidak akan miskin, Bapak Agung terus menempa keyakinan dan keimanannya. Sukses duniawi hanyalah sebuah titipan, dan titipan harus dijalankan dengan penuh amanah sesuai dengan syariat Islam. Masih muda dan sukses tidak membuat Bapak Agung berhenti belajar. Hikmah harus dijaga dengan penuh kewaspadaan. Nah pemirsa, demikianlah buah ikhtiar episode kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi pengusaha-pengusaha sukses lainnya. Saya Lian Aprilia, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.